Harapan sebagian masyarakat Indonesia untuk mudik kala hari raya Lebaran harus pupus. Pada Jumat 26 Maret, pemerintah memutuskan untuk melarang perjalanan mudik Lebaran. Larangan ini berlaku mulai dari tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Hasil konsultasi dengan Presiden, maka ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan, berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, karyawan swasta, maupun pekerja mandiri dan juga seluruh masyarakat. Tidak ada biang kerok lain yang jadi sumber masalah selain pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Berkaca dari pengalaman tahun sebelumnya, saat pandemi melanda, momen libur panjang selalu dibarengi dengan peningkatan kasus aktif COVID-19 dalam rentang 2 minggu setelah liburan. Hal ini terjadi baik dalam libur Idul Fitri, libur panjang bulan Agustus, libur panjang November, dan yang paling signifikan terjadi di liburan Natal Tahun Baru. Meskipun pada momen-momen ramai mobilisasi itu sudah diterapkan pembatasan jumlah penumpang di berbagai transportasi hingga pengetatan protokol kesehatan. Selain itu, meningkatnya kasus aktif pada momen libur panjang juga dibarengi dengan naiknya jumlah kematian dari tenaga kesehatan maupun pasien COVID-19. Itu sebabnya, meskipun vaksinasi massal sudah dimulai di tanah air sejak awal tahun dan pembatasan sosial ala PPKM Mikro dipandang cukup efektif, tidak menjadi alasan untuk melonggarkan kewaspadaan terhadap penyebaran virus corona. Kasus aktif kita itu berada sekitar 10, sekian persen. Bandingkan dengan kasus aktif dunia yang masih berada di sekitar 16-17%. Kemudian angka kesembuhan kita itu berbanding paralel dengan kasus aktif. Jadi kalau kita perhatikan, maka keberhasilan PPKM Mikro terutama itu bisa juga mengurangi jumlah pasien yang ada di rumah sakit. Sebab korban corona bukan hanya mereka yang meninggal ataupun keluarga yang ditinggalkan, melainkan juga ekonomi negara yang sudah terlanjur porak-poranda dengan angka pengangguran yang meningkat tajam. Meski begitu, adanya larangan mudik tidak berarti menghentikan semua mobilisasi antar kota. Akan ada pengecualian bagi mereka yang membutuhkan perjalanan dinas. Sudah diputuskan ada satu klausul pasal yang nantinya masing-masing dirjen akan mengatur menyangkut masalah teknis untuk pembatasan perjalanan. Karena memang tidak semuanya katakan dilarang mudik, namun demikian ada potensi perjalanan untuk kepentingan dinas dan sebagainya. Itu tentunya harus diakomodir dalam moda transportasi yang ada. Seperti kata pepatah, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Meski ini adalah kedua kalinya Indonesia akan merayakan Lebaran tanpa mudik, semoga hasil manisnya dapat dirasakan dengan pandemi corona yang terkendali dengan baik. Tim Liputan CNBC Indonesia.